Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Musim dingin datang perlahan ke kampung kecil itu, menyelimuti atap-atap rumah dengan embun tipis yang membeku setiap pagi. Jalanan sempit tampak bersih dan sunyi, hanya sesekali dilalui langkah warga yang berjalan cepat, menahan dingin sambil menundukkan kepala. Lampu-lampu kecil mulai dipasang di beberapa sudut rumah, tanda bahwa hari Natal kian dekat. Di kampung ini, Natal selalu datang dengan kesederhanaan, tanpa hiruk-pikuk, tanpa pesta besar, hanya kehangatan keluarga dan kebiasaan yang diwariskan turun-temurun. Warga kampung hidup dengan keteraturan yang nyaris sempurna. Pagi hari dimulai dengan rutinitas yang sama setiap tahunnya. Membuka pintu rumah, menyapu salju tipis di depan teras, lalu berangkat bekerja atau mengurus rumah. Mereka terbiasa hidup berdampingan, saling menyapa dengan anggukan kecil dan senyum sopan. Tak banyak kata, namun cukup untuk menjaga harmoni. Di balik ketenangan itu, tersimpan keyakinan lama yang telah mengakar kuat, menjadi bagian dari identitas kampung. Di salah satu sudut kampung, berdiri sebuah bangunan kecil yang berbeda dari rumah-rumah lainnya. Dindingnya sederhana, atapnya tidak mencolok, dan tidak pernah dihiasi lampu Natal. Bangunan itu adalah sebuah masjid kecil. Keberadaannya tidak menimbulkan penolakan, tetapi juga tidak sepenuhnya menyatu. Ia ada, dilihat, disadari, namun jarang disinggahi oleh warga kampung. Masjid itu lebih sering sunyi, menjadi saksi bisu dari kehidupan yang berjalan di sekitarnya. Bagi warga kampung, masjid tersebut hanyalah bagian dari pemandangan. Tidak lebih, tidak kurang. Mereka menghormatinya sebagaimana menghormati bangunan lain, namun tetap menjaga jarak. Keyakinan adalah wilayah pribadi, dan kampung ini terbiasa hidup tanpa mempertanyakannya. Tak ada konflik, tak ada perdebatan. Segalanya terasa aman, terlalu aman, seolah dunia di luar kampung tak pernah membawa ancaman apapun. Menjelang Natal, suasana kampung menjadi sedikit lebih hangat. Warga mulai menyiapkan hidangan sederhana, membersihkan rumah, dan menata ulang ruang keluarga. Anak-anak membantu orang tua mereka dengan patuh, meski dingin membuat jari-jari mereka memerah. Di malam hari, dari balik jendela-jendela rumah, terlihat cahaya lampu yang temaram, memantul di salju yang mulai menebal. Kampung itu tampak seperti lukisan yang tenang, indah dalam kesunyian. Namun, di balik ketenangan tersebut, tak seorang pun menyadari bahwa hari-hari damai itu sedang menghitung waktu. Tidak ada tanda-tanda, tidak ada peringatan. Alam seolah diam, menahan napasnya sendiri. Masjid kecil itu tetap berdiri dengan sunyinya. Sesekali terdengar lantunan doa yang lembut, tak pernah keras, tak pernah memaksa. Doa-doa itu mengalir seperti bisikan, tidak untuk didengar, tetapi untuk dirasakan. Di dalamnya, keheningan bukanlah kekosongan, melainkan ketenangan yang dalam. Sebuah ketenangan yang belum dikenal oleh warga kampung, karena belum pernah mereka butuhkan. Di hari-hari terakhir sebelum Natal, udara terasa semakin dingin. Langit sering kelabu, seakan matahari enggan menampakkan diri sepenuhnya. Burung-burung jarang terlihat, dan angin bertiup lebih panjang dari biasanya. Warga kampung menganggapnya biasa. Musim dingin memang selalu begitu. Mereka percaya bahwa hidup akan terus berjalan sebagaimana mestinya, bahwa esok hari akan sama dengan hari ini. Tak ada yang mempersiapkan diri untuk kehilangan. Tak ada yang membayangkan bahwa keyakinan yang selama ini terasa kokoh akan diuji dengan cara yang tak terduga. Tak ada yang tahu bahwa sebentar lagi, kampung yang tenang ini akan belajar arti ketakutan, keikhlasan, dan harapan dari arah yang tak pernah mereka sangka. Malam sebelum segalanya berubah, kampung itu tidur dalam diam. Lampu-lampu Natal menyala lembut, menebar rasa aman palsu. Salju turun perlahan, menutupi jejak kaki di jalanan. Di sudut kampung, masjid kecil itu tetap berdiri, sunyi, sederhana, dan seolah menunggu. Bukan menunggu kedatangan manusia, melainkan menunggu waktu ketika ia akan menjadi lebih dari sekadar bangunan. Karena ketenangan terkadang bukanlah tanda keselamatan, melainkan jeda sebelum sebuah pelajaran besar dimulai.
Dan kampung ini, tanpa sadar, sedang berada di ambang perjalanan yang akan mengubah segalanya. Bukan hanya rumah dan jalanan, tetapi hati dan keyakinan yang paling dalam. Pagi itu dimulai seperti pagi-pagi sebelumnya. Udara dingin masih menggigit, salju tipis menempel di ujung sepatu warga yang berjalan tergesa. Tak ada yang istimewa. Natal tinggal menghitung hari, dan kampung kecil itu masih terbungkus rutinitas yang sama. Tenang, rapi, dan terasa aman. Langit kelabu menggantung rendah, seolah menahan sesuatu yang tak terlihat. Lalu, tanpa peringatan apapun, bumi bergetar. Awalnya hanya getaran kecil, seperti suara kereta yang melintas jauh di bawah tanah. Beberapa warga berhenti melangkah, menoleh dengan dahi berkerut. Detik berikutnya, tanah berguncang hebat. Suara gemuruh menggelegar, memecah keheningan yang selama ini setia menemani kampung itu. Rumah-rumah berderit keras, kaca-kaca jendela bergetar, lalu pecah berserakan. Gempa itu datang seperti amarah yang lama ditahan. Warga berteriak. Ada yang terjatuh, ada yang berusaha berlari namun kehilangan keseimbangan. Tanah seakan bergelombang, memaksa siapapun yang berdiri untuk bersujud tanpa kehendak. Dinding rumah retak, atap runtuh, dan tiang listrik roboh satu persatu. Suara benda jatuh bercampur dengan jeritan ketakutan, memekakan telinga dan memukul batin. Dalam hitungan menit, keteraturan kampung yang selama ini dibanggakan runtuh tak bersisa. Listrik padam. Jalanan yang bersih berubah menjadi puing-puing. Salju yang tadinya putih kini bercampur debu dan serpihan kayu. Warga yang selamat berdiri terpaku, wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Mereka mencari keluarga, mencari rumah, mencari pegangan, namun yang mereka temukan hanyalah kehancuran. Tangisan mulai terdengar. Tangisan yang bukan lagi soal ketakutan, melainkan kehilangan. Ada yang memanggil nama orang terkasih, suaranya parau dan putus asa. Ada yang berlutut di tanah dingin, memeluk puing rumahnya seolah memeluk kenangan terakhir. Natal yang tinggal beberapa hari lagi mendadak kehilangan makna. Tak ada lagi persiapan, tak ada lagi cahaya hangat di jendela. Yang tersisa hanyalah dingin, di udara dan di hati. Gempa susulan datang beberapa kali, membuat warga semakin panik. Setiap getaran kecil membuat mereka berteriak, berlari tanpa arah. Ketakutan menguasai tubuh dan pikiran. Di tengah kekacauan itu, waktu terasa melambat, seakan setiap detik adalah ujian yang tak berkesudahan. Masjid kecil di sudut kampung ikut terguncang. Namun, bangunan sederhana itu tetap berdiri. Retak kecil muncul di beberapa dinding, tetapi pintunya tidak roboh. Di sekelilingnya, rumah-rumah lain telah rata dengan tanah atau rusak parah. Masjid itu tampak seperti titik sunyi di tengah kehancuran, tidak mencolok, namun bertahan. Warga mulai menyadarinya. Dengan langkah ragu dan tubuh gemetar, sebagian dari mereka bergerak ke arah masjid. Bukan karena keyakinan, bukan karena niat khusus, melainkan karena naluri untuk mencari tempat yang masih berdiri. Di saat genting, manusia tidak memilih berdasarkan perbedaan, melainkan berdasarkan harapan. Di dalam masjid, suasana berubah drastis. Ruang yang biasanya sunyi kini dipenuhi napas terengah, isak tangis, dan tubuh-tubuh yang menggigil. Tak ada pertanyaan tentang siapa mereka atau apa keyakinan mereka. Pintu tetap terbuka. Siapapun yang datang, diterima. Tanpa syarat. Di luar, gempa kembali mengguncang. Debu berjatuhan dari langit-langit, namun masjid itu tetap berdiri, seolah memeluk mereka yang berlindung di dalamnya. Beberapa warga duduk bersimpuh, memeluk lutut, mencoba menenangkan diri. Ada yang menangis terseduh-seduh, menyebut nama keluarga yang belum ditemukan. Ada yang hanya terdiam, menatap kosong, seolah jiwa mereka tertinggal di balik puing-puing rumah. Untuk pertama kalinya, warga kampung merasakan ketidakberdayaan yang sesungguhnya. Keyakinan lama yang selama ini terasa cukup, mendadak tak mampu menjawab rasa takut yang merambat di dada. Mereka tidak tahu harus meminta kepada siapa, tidak tahu harus bersandar pada apa. Dunia yang rapi dan teratur telah runtuh, dan bersama dengannya, runtuh pula rasa aman yang selama ini mereka anggap abadi. Hari beranjak siang, namun cahaya matahari tak pernah benar-benar muncul. Langit tetap kelabu, seolah ikut berduka. Di luar masjid,
Puing-puing berserakan sejauh mata memandang. Kampung itu tak lagi dikenali. Jalan-jalan tertutup reruntuhan, rumah-rumah menjadi bayangan masa lalu, dan suara sirene terdengar samar dari kejauhan. Di tengah semua itu, masjid kecil itu menjadi satu-satunya tempat yang memberi rasa tenang, bukan karena bangunannya, tetapi karena suasana di dalamnya. Ada keheningan yang berbeda, keheningan yang tidak menakutkan. Di sela-sela tangisan, terdengar bisikan doa yang lembut. Doa yang tidak dipaksakan, tidak ditujukan untuk mengubah siapapun, hanya dipanjatkan untuk meminta kekuatan. Warga kampung mendengarnya. Mereka tidak memahami kata-katanya, tetapi merasakan ketenangannya. Di saat hati mereka porak-poranda, suara itu seperti pegangan tipis yang menahan mereka agar tidak jatuh lebih dalam. Malam datang dengan dingin yang lebih kejam. Tanpa listrik, tanpa rumah, tanpa kepastian. Warga berkumpul rapat di dalam masjid, berbagi kehangatan seadanya. Tak ada lagi jarak sosial, tak ada lagi perbedaan. Semua sama-sama takut, sama-sama kehilangan, sama-sama berharap bisa bertahan sampai esok hari. Natal kini hanya tinggal nama di kalender. Di malam itu, banyak warga yang tidak bisa tidur. Mereka terjaga oleh ingatan akan guncangan, oleh bayangan rumah yang runtuh, oleh pertanyaan yang terus berputar di kepala. Mengapa semua ini terjadi? Tidak ada jawaban. Hanya kesadaran bahwa hidup bisa berubah dalam satu tarikan napas. Gempa telah menghancurkan kampung itu, tetapi juga membuka sesuatu yang selama ini tertutup. Di tengah kehancuran, warga mulai belajar arti bersandar, bukan pada bangunan, bukan pada kebiasaan, tetapi pada harapan. Dan harapan itu, untuk pertama kalinya, mereka temukan di tempat yang selama ini hanya mereka lewati tanpa benar-benar melihat. Pagi datang tanpa cahaya. Matahari seolah enggan menembus langit kelabu yang menggantung berat di atas kampung. Udara dingin merayap masuk ke setiap celah pakaian, membuat tubuh menggigil meski telah saling berhimpit sejak malam. Di dalam masjid kecil itu, napas manusia berbaur dengan uap dingin, membentuk kabut tipis yang melayang perlahan. Tidak ada jam dinding yang berdetak, tidak ada lonceng atau alarm. Waktu terasa berhenti, atau mungkin tak lagi penting. Pintu masjid tetap terbuka. Setiap kali terdengar langkah ragu dari luar, daun pintu itu terbuka lebih lebar, seolah mengundang siapapun yang membutuhkan perlindungan. Tidak ada tatapan curiga, tidak ada pertanyaan tentang asal-usul atau keyakinan. Yang ada hanya isyarat tangan yang mempersilakan masuk, selimut sederhana yang disodorkan, dan segelas air hangat yang dibagikan bergantian. Hal-hal kecil, namun terasa besar bagi mereka yang semalaman bergulat dengan ketakutan. Warga kampung mulai berdatangan lagi ketika hari beranjak siang. Mereka yang semalam berlindung di tempat lain, kini mencari bangunan yang masih berdiri. Jalanan menuju masjid penuh dengan puing dan salju, membuat langkah tertatih. Beberapa orang menuntun yang lain, saling menopang, saling menguatkan. Ketika sampai di ambang pintu, wajah-wajah lelah itu berubah, bukan menjadi ceria, melainkan sedikit lega. Seolah ada beban yang turun dari pundak, meski hanya sesaat. Di dalam, ruang masjid yang sederhana berubah menjadi tempat hidup. Karpet digelar lebih rapi, sudut-sudut disisihkan untuk anak-anak dan orang lanjut usia. Tak ada sekat yang memisahkan siapapun. Semua duduk sejajar, sama rendah, sama rapuh. Tangisan masih terdengar, namun tidak lagi sekeras malam sebelumnya. Tangisan itu kini bercampur dengan desah napas panjang, napas orang-orang yang akhirnya berani merasa aman. Bantuan datang tanpa suara keras. Tangan-tangan bergerak cepat namun lembut, membungkus luka kecil, mengeringkan pakaian basah, menenangkan anak-anak yang ketakutan. Tidak ada pidato, tidak ada pengumuman. Kepedulian mengalir seperti air, tenang, konsisten, dan menyejukkan. Warga kampung memperhatikannya dengan diam. Mereka terbiasa dengan keteraturan, tetapi belum pernah melihat ketulusan yang bekerja tanpa perintah. Di luar masjid, kehancuran terlihat nyata. Rumah-rumah yang dulu berdiri rapi kini tinggal rangka. Jalanan tertutup reruntuhan. Bau debu bercampur kayu patah menguar di udara. Setiap kali gempa susulan kecil terasa, jantung berdegup lebih kencang. Namun, di dalam masjid, ketenangan tetap dijaga. Suara-suara diturunkan, gerakan diperlambat,
seolah semua sepakat bahwa kepanikan tidak akan menyembuhkan apapun. Siang itu, sebuah panci besar diletakkan di sudut. Isinya sederhana, sup hangat dengan bahan seadanya. Tidak ada yang mengeluh. Ketika mangkuk-mangkuk dibagikan, beberapa warga menahan air mata. Hangatnya sup bukan hanya mengalir ke perut, tetapi juga ke hati yang membeku. Ada rasa dipedulikan yang selama ini jarang mereka rasakan, karena hidup mereka selalu cukup dan mandiri. Kini, saat segalanya runtuh, perhatian kecil itu terasa seperti anugerah. Anak-anak mulai tertidur satu persatu, kepala mereka bersandar di pangkuan orang dewasa yang bukan orang tua mereka. Tidak ada yang keberatan. Di saat seperti ini, semua orang menjadi keluarga. Sesekali terdengar tawa kecil, bukan karena gembira, melainkan karena lega. Tawa yang singkat namun jujur, menandai bahwa di tengah luka, manusia masih mampu bernapas bersama. Sore menjelang. Cahaya redup menembus jendela kecil masjid, jatuh di lantai dalam garis-garis tipis. Beberapa orang duduk memandangi cahaya itu, seolah menemukan makna baru dalam sesuatu yang sederhana. Di sela-sela kesunyian, terdengar lantunan doa yang lembut. Tidak lantang, tidak memanggil perhatian. Doa itu mengalir pelan, seperti sungai kecil yang mengisi cekungan hati yang kering. Warga kampung mendengarkan. Mereka tidak memahami kata-katanya, tetapi merasakan iramanya. Ada ketenangan yang meresap, menenangkan pikiran yang sejak kemarin tak berhenti berlari. Beberapa orang menunduk, memejamkan mata. Bukan karena mengikuti, melainkan karena ingin diam. Ingin berada di ruang di mana tidak ada tuntutan, tidak ada penilaian, hanya rasa aman. Menjelang malam, suhu turun lebih tajam. Selimut dibagikan lagi. Pintu masjid tetap terbuka, meski angin dingin menyusup masuk. Tidak ada yang mengeluh. Lebih baik pintu terbuka untuk harapan, daripada tertutup oleh ketakutan. Di luar, sirene bantuan terdengar semakin dekat, namun akses ke kampung masih terbatas. Masjid kecil itu kembali menjadi pusat kehidupan, bukan sebagai simbol, melainkan sebagai rumah. Di sudut ruangan, beberapa warga duduk berhadapan dengan hening. Tatapan mereka tidak saling bertemu, tetapi hati mereka seolah tersambung. Mereka memikirkan rumah yang hilang, keluarga yang belum ditemukan, dan masa depan yang tiba-tiba menjadi kabur. Namun, di antara pikiran-pikiran gelap itu, terselip rasa syukur kecil. Masih hidup, masih bisa merasakan hangat, masih bisa berharap. Malam itu, masjid kembali dipenuhi doa lirih. Doa untuk yang selamat, doa untuk yang hilang, doa agar esok hari membawa kabar baik. Tidak ada paksaan bagi siapapun untuk ikut. Namun, banyak yang memilih diam dan mendengarkan. Dalam diam itu, mereka menemukan sesuatu yang lama hilang, ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Ketika lampu darurat redup menyala, bayangan orang-orang menari di dinding. Bayangan itu tampak rapuh, namun juga teguh. Seperti mereka yang berada di dalamnya. Gempa telah meruntuhkan bangunan, tetapi di tempat ini, sesuatu sedang dibangun perlahan. Kepercayaan, kepedulian, dan rasa kebersamaan yang melampaui perbedaan. Hari ketiga setelah gempa terasa lebih sunyi daripada hari-hari sebelumnya. Bukan karena kampung itu kembali tenang, melainkan karena kelelahan telah menguras hampir seluruh tenaga dan air mata. Di dalam masjid kecil itu, wajah-wajah yang semula dipenuhi kepanikan kini berubah menjadi wajah-wajah yang kosong, bukan tanpa rasa, tetapi terlalu penuh oleh perasaan yang belum sempat dipahami. Udara dingin masih setia menyusup, namun kini terasa berbeda. Tubuh memang tetap menggigil, tetapi hati mulai belajar menerima. Orang-orang bangun perlahan dari tidur yang tidak pernah benar-benar lelap. Beberapa anak masih terlelap di sudut ruangan. Napas mereka teratur, seolah tidak tahu bahwa hidup mereka telah berubah. Orang-orang dewasa memandang mereka lama, dengan mata berkaca-kaca. Anak-anak itu adalah alasan untuk bertahan. Tangisan kembali terdengar pagi itu. Bukan tangisan histeris seperti hari pertama, melainkan tangisan yang lebih dalam, tangisan yang lahir dari kesadaran akan kehilangan. Ada yang akhirnya menemukan kabar tentang keluarga yang tak selamat. Ada pula yang menyadari bahwa rumah yang runtuh tak akan bisa dibangun kembali dalam waktu dekat. Kesedihan datang bergelombang, menghantam tanpa peringatan. Di sudut masjid, seseorang menangis tertahan. Bahunya bergetar,
wajahnya tertutup kedua tangan. Tidak ada yang menegur, tidak ada yang memaksa untuk berhenti. Sebaliknya, seseorang duduk di sampingnya, tanpa kata, hanya menaruh tangan di punggungnya. Sentuhan itu sederhana, namun cukup untuk membuat tangisan pecah. Di saat itulah air mata tidak lagi memalukan. Air mata menjadi bahasa yang dimengerti semua orang. Di sela-sela tangis dan keheningan, doa kembali mengalir. Doa-doa itu tidak lantang, tidak pula panjang. Doa-doa itu lahir dari hati yang lelah dan pasrah. Lantunannya lembut, seperti menenangkan bayi yang menangis. Warga kampung mendengarkannya, sekali lagi tanpa memahami kata-katanya, namun merasakan ketenangan yang sama seperti hari sebelumnya, bahkan lebih dalam. Ada sesuatu yang berubah. Jika sebelumnya mereka hanya mendengar, kini mereka mulai merasakan. Doa-doa itu tidak lagi terdengar asing. Irama dan ketulusannya menembus lapisan ketakutan yang selama ini menutup hati. Beberapa orang memejamkan mata, bukan karena ikut berdoa, tetapi karena ingin menenangkan diri. Dalam diam itu, air mata kembali mengalir. Bukan hanya karena duka, tetapi karena kelegaan. Siang hari, bantuan mulai berdatangan lebih teratur. Namun masjid kecil itu tetap menjadi pusat. Bukan karena kurangnya tempat lain, melainkan karena di sanalah warga merasa paling diterima. Tidak ada tatapan iba yang berlebihan, tidak ada pertanyaan yang menyudutkan. Semua diperlakukan sama, sebagai manusia yang sedang terluka. Seseorang membagikan roti hangat. Seseorang lain membantu membersihkan lantai yang basah oleh salju yang terbawa masuk. Kegiatan-kegiatan kecil itu dilakukan dengan penuh kesabaran, seolah tidak ada rasa lelah. Warga kampung memperhatikannya dengan hati yang mulai terbuka. Mereka terbiasa dengan sistem dan aturan, namun kini melihat sesuatu yang tidak tertulis. Ketulusan. Ketulusan itu terasa dalam hal-hal kecil. Dalam cara air disodorkan tanpa diminta. Dalam cara selimut dirapikan di bahu orang yang tertidur. Dalam cara suara diturunkan agar tidak mengganggu mereka yang sedang menangis. Tidak ada yang meminta ucapan terima kasih. Tidak ada yang menunggu balasan. Semua dilakukan seolah memang sudah seharusnya demikian. Sore hari membawa kesedihan baru. Beberapa warga harus keluar masjid untuk melihat langsung puing rumah mereka. Ketika kembali, langkah mereka lebih berat. Wajah mereka menyiratkan kesadaran pahit bahwa hidup lama telah berakhir. Namun, saat mereka masuk ke dalam masjid, sesuatu di wajah mereka berubah. Bukan menjadi bahagia, tetapi menjadi lebih tenang. Seolah mereka tahu, setidaknya ada satu tempat yang tidak runtuh. Malam itu, udara semakin dingin. Namun masjid terasa hangat oleh kehadiran manusia-manusia yang saling menguatkan. Doa kembali dipanjatkan. Kali ini lebih lama, lebih dalam. Warga kampung duduk dalam diam, mendengarkan. Beberapa dari mereka menunduk, merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Ketenangan yang tidak datang dari kepastian, melainkan dari kepasrahan. Di tengah doa itu, seorang warga kampung tak kuasa menahan tangis. Tangisnya pecah, keras, dan jujur. Ia menangis bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena merasa disentuh. Disentuh oleh perhatian yang tulus, oleh ketenangan yang tidak menuntut apapun. Tangisnya menggetarkan yang lain. Satu persatu, air mata kembali jatuh. Masjid kecil itu kembali dipenuhi isak. Namun kali ini bukan isak ketakutan, melainkan isak yang membersihkan. Untuk pertama kalinya sejak gempa, warga kampung berani bertanya pada diri mereka sendiri. Apakah selama ini kami benar-benar mengenal ketenangan? Pertanyaan itu tidak diucapkan, namun bergaung di dalam hati. Mereka menyadari bahwa hidup yang rapi dan teratur tidak selalu berarti damai. Dan bahwa di tengah kehancuran, mereka justru menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Malam semakin larut. Beberapa orang tertidur sambil duduk, kepala bersandar di dinding atau bahu orang lain. Tangisan mereda, berganti dengan napas panjang yang lebih tenang. Doa pun berakhir, menyisakan keheningan yang hangat. Keheningan yang tidak menakutkan. Di luar, angin dingin berhembus kencang, menggoyangkan sisa-sisa bangunan yang rapuh. Namun di dalam masjid, hati-hati yang terluka mulai menemukan tempat untuk beristirahat. Tidak ada janji bahwa esok akan lebih mudah. Tidak ada kepastian bahwa penderitaan akan segera berakhir.
Namun ada satu hal yang kini mereka miliki, harapan. Hari-hari berikutnya berjalan pelan, seolah waktu sendiri ikut berduka. Kampung itu masih terbungkus puing dan dingin, namun ritme kehidupan perlahan kembali berdenyut. Warga mulai berani melangkah keluar masjid lebih lama, bukan untuk pergi jauh, melainkan untuk menatap kenyataan. Rumah-rumah yang runtuh berdiri sebagai saksi bisu. Jalanan yang retak mengingatkan bahwa apa yang hilang tak akan kembali seperti semula. Setiap langkah di luar masjid membawa beban. Ada kenangan yang terinjak, ada mimpi yang tertimbun. Namun, setelah beberapa waktu, mereka kembali ke masjid dengan langkah yang berbeda. Lebih lambat, lebih hening. Bukan karena putus asa, melainkan karena pikiran mereka dipenuhi pertanyaan yang tak pernah mereka ajukan sebelumnya. Di tengah puing, pergulatan batin mulai tumbuh. Warga kampung terbiasa dengan jawaban-jawaban yang sederhana. Hidup berjalan lurus, bekerja, pulang, merayakan hari-hari penting, lalu mengulanginya lagi. Kini, garis lurus itu patah. Mereka bertanya dalam diam, mengapa hidup bisa berubah secepat ini? Apa yang tersisa ketika semua yang kami banggakan runtuh? Kemana kami bersandar ketika tanah pun berkhianat? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak diucapkan keras-keras. Ia berdiam di dada, mengendap, lalu muncul ketika seseorang memandangi puing rumahnya terlalu lama. Ia hadir ketika malam turun dan dingin menusuk, ketika suara doa terdengar dari masjid dan hati terasa bergetar tanpa tahu sebabnya. Masjid kecil itu tetap menjadi pusat. Bukan lagi sekadar tempat berlindung, melainkan ruang untuk merenung. Di sudut-sudutnya, warga duduk sendiri-sendiri, menatap lantai, memejamkan mata, atau memandangi jendela. Tak ada yang menuntut mereka untuk berbicara. Keheningan di sana memberi izin untuk berpikir dan merasakan. Beberapa warga mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya luput. Cara doa dipanjatkan dengan tenang, tanpa janji berlebihan. Cara kesabaran dijaga meski lelah tampak jelas di wajah. Cara kepedulian tidak berkurang meski hari-hari terus menggerogoti tenaga. Tidak ada yang memamerkan kebaikan. Kebaikan itu berjalan sendiri, pelan namun pasti. Di tengah pengamatan itu, hati mereka bergerak. Seseorang duduk lama di ambang pintu masjid, menatap langit kelabu. Angin dingin menyapu wajahnya, namun ia tak beranjak. Di dalam dirinya, ada tarik-menarik yang melelahkan. Antara bertahan pada keyakinan lama yang terasa aman karena kebiasaan, dan ketertarikan pada ketenangan baru yang ia rasakan tanpa paksaan. Ia tidak ingin mengkhianati masa lalu, tetapi juga tidak bisa mengabaikan damai yang kini menyentuhnya. Pergulatan seperti itu terjadi di banyak hati, dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang merasa bersalah, karena mulai merasa tenang di tempat yang dulu hanya ia pandang dari jauh. Ada yang takut pada perubahan, takut dicap mengingkari tradisi. Ada pula yang hanya ingin mengerti, ingin tahu mengapa doa-doa itu terasa begitu menenangkan, padahal kata-katanya tak mereka pahami. Di tengah kebimbangan, tidak ada ajakan, tidak ada desakan. Masjid tetap menjadi ruang terbuka, tempat pertanyaan boleh hadir tanpa harus dijawab saat itu juga. Sikap inilah yang perlahan mengikis ketakutan. Warga kampung belajar bahwa iman tidak selalu dimulai dengan kepastian, tetapi seringkali dengan kejujuran terhadap kegelisahan sendiri. Sore hari, ketika cahaya redup menembus celah awan, beberapa warga membantu membersihkan area sekitar masjid. Mereka mengangkat puing kecil, merapikan jalan setapak, dan menyingkirkan salju yang mengeras. Pekerjaan itu dilakukan bersama, tanpa banyak bicara. Keringat bercampur dingin, namun ada rasa hangat yang tumbuh dari kebersamaan. Di sela pekerjaan, pandangan mereka sering kembali ke masjid, ke tempat yang telah menyelamatkan bukan hanya tubuh, tetapi juga hati. Mereka menyadari sesuatu yang sederhana namun menggetarkan. Selama ini mereka mencari kekuatan di luar diri, pada bangunan dan rutinitas. Kini, mereka menemukannya dalam ketenangan batin dan kepedulian antar manusia. Malam datang, membawa keheningan yang lebih dalam. Doa kembali mengalun, seperti napas panjang yang menenangkan. Kali ini, beberapa warga memilih duduk lebih dekat. Mereka tidak ikut melantunkan, tetapi tidak lagi menjaga jarak. Ada yang memejamkan mata, merasakan alunan itu mengisi ruang kosong di dada. Ada yang menunduk, air mata menetes tanpa suara, air mata pengakuan bahwa hati mereka sedang disentuh.
Pergulatan batin mencapai titik yang paling jujur di malam-malam seperti itu. Ketika suara dunia mereda, dan yang tersisa hanyalah detak jantung dan bisikan hati. Banyak yang menyadari bahwa ketenangan yang mereka rasakan bukanlah pelarian dari duka, melainkan keberanian untuk menghadapinya. Bukan pengingkaran terhadap masa lalu, melainkan undangan untuk melangkah ke depan dengan cara yang lebih utuh. Esok paginya, kampung masih rusak. Bantuan belum sepenuhnya tiba. Masa depan masih samar. Namun ada perubahan yang tak kasat mata, cara warga memandang satu sama lain. Senyum kecil muncul lebih sering. Sapaan menjadi lebih hangat. Kesabaran tumbuh, bahkan di tengah antrean panjang dan kabar yang tak menentu. Pergulatan batin itu tidak menghasilkan jawaban instan. Tidak ada keputusan besar yang diumumkan. Yang ada adalah langkah-langkah kecil. Keberanian untuk bertanya, kesediaan untuk mendengar, dan kerendahan hati untuk mengakui bahwa manusia membutuhkan sandaran yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Di tengah puing, warga kampung belajar bahwa kehilangan dapat membuka jalan bagi pemahaman. Bahwa duka, jika dipeluk dengan jujur, dapat menuntun pada cahaya. Dan bahwa ketenangan sejati sering datang bukan dari menguasai keadaan, melainkan dari berserah, dengan cara yang lembut dan penuh kesadaran. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Ia hadir pelan, nyaris tak disadari, seperti cahaya pagi yang merayap di sela tirai. Warga kampung masih menjalani hari-hari yang berat. Membersihkan puing, menunggu kabar, menata ulang apa yang tersisa, namun sesuatu di dalam diri mereka telah bergeser. Bukan keyakinan yang tiba-tiba berubah, melainkan cara memandang hidup yang perlahan melembut. Masjid kecil itu tetap menjadi titik temu. Kini bukan hanya sebagai tempat berlindung atau merenung, tetapi sebagai ruang kebersamaan yang alami. Warga datang dan pergi tanpa rasa canggung. Mereka duduk, membantu, lalu pergi kembali ke puing-puing rumah masing-masing. Tidak ada keharusan, tidak ada undangan resmi. Kehadiran menjadi pilihan, dan pilihan itu semakin sering diambil. Di pagi hari, sebelum matahari benar-benar muncul, beberapa warga sudah berada di sana. Mereka membantu menyiapkan air hangat, menyapu lantai, atau sekadar duduk diam menunggu hari bergerak. Doa kembali terdengar, tenang, konsisten, dan tidak pernah menuntut. Doa itu seperti penanda waktu, bukan jam yang memerintah, melainkan ritme yang menenangkan. Warga kampung memperhatikan. Mereka melihat bagaimana kesabaran dijaga meski kabar baik belum datang. Bagaimana senyum tetap dibagikan meski lelah menumpuk. Bagaimana kesedihan tidak disangkal, tetapi dipeluk dengan cara yang tidak merusak. Semua itu terjadi tanpa ceramah, tanpa ajakan. Hanya contoh, yang diam-diam lebih kuat dari kata-kata. Ketertarikan tumbuh, bukan sebagai dorongan untuk mengganti sesuatu, melainkan sebagai keinginan untuk memahami. Beberapa warga mulai duduk lebih dekat saat doa dilantunkan. Mereka tidak mengikuti, tetapi juga tidak lagi menjauh. Mereka ingin tahu, bukan tentang aturan, melainkan tentang ketenangan. Tentang mengapa hati bisa terasa ringan di tengah beban yang sama. Di sela-sela siang yang dingin, percakapan kecil muncul. Bukan diskusi besar, bukan perdebatan. Hanya pertanyaan-pertanyaan sederhana yang lahir dari kejujuran. Tentang makna berserah, tentang mengapa doa dipanjatkan dengan lembut, tentang mengapa kesedihan tidak membuat marah. Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan kesederhanaan pula, tanpa tuntutan, tanpa keinginan untuk menang. Warga kampung merasakan sesuatu yang baru, rasa aman untuk bertanya, aman untuk ragu, aman untuk belum tahu. Ruang itu jarang mereka temui sebelumnya. Selama ini, hidup menuntut kepastian dan kepatuhan pada kebiasaan. Kini, di tengah ketidakpastian, mereka justru menemukan ruang yang membebaskan, ruang untuk jujur pada diri sendiri. Hari-hari berlalu. Bantuan semakin terorganisir. Tenda-tenda darurat berdiri. Jalan setapak mulai dibersihkan. Namun, masjid kecil itu tetap menjadi pusat yang tak tergantikan. Bukan karena fasilitasnya, melainkan karena suasananya. Warga yang datang ke sana sering pulang dengan langkah yang lebih ringan, meski masalah mereka belum selesai. Di malam hari, ketika angin berhembus lebih tajam, warga berkumpul lagi. Ada yang hanya duduk di dekat pintu, merasakan kehangatan dari dalam. Ada yang menutup mata,
mendengarkan doa sebagai latar yang menenangkan. Di saat-saat itu, banyak yang menyadari bahwa ketenangan tidak selalu datang dari jawaban, tetapi dari penerimaan. Dari keberanian untuk mengatakan, "Aku tidak baik-baik saja," dan menemukan bahwa itu tidak apa-apa. Cahaya itu, cahaya yang lembut, terus bekerja. Ia menyentuh hati yang paling tertutup dengan kesabaran. Ia tidak memaksa pintu untuk terbuka. Ia menunggu sampai pintu itu siap. Warga kampung merasakannya sebagai dorongan kecil untuk berbuat baik, untuk bersabar sedikit lebih lama, untuk mengulurkan tangan meski tangan sendiri lelah. Suatu sore, ketika salju turun tipis, beberapa warga berdiri di luar masjid, memandangi bangunan kecil itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Dulu, ia hanyalah bagian dari pemandangan. Kini, ia adalah tempat yang mengubah hari-hari mereka. Tidak dengan keajaiban yang mencolok, tetapi dengan kehadiran yang setia. Mereka menyadari bahwa hidayah, jika itu kata yang tepat, tidak datang sebagai perintah. Ia datang sebagai undangan. Undangan untuk merasakan damai, untuk menata ulang makna hidup, untuk mengenal Tuhan bukan sebagai konsep jauh, melainkan sebagai sandaran yang dekat. Undangan itu tidak memaksa, ia menunggu jawaban dari hati yang telah disentuh. Beberapa warga mulai mengambil langkah kecil. Mereka memilih untuk mendengarkan lebih saksama. Mereka memilih untuk duduk lebih lama. Mereka memilih untuk mengizinkan diri mereka merasakan damai itu tanpa rasa bersalah. Langkah-langkah kecil itu tidak diumumkan. Ia tumbuh di dalam, seperti benih yang menemukan tanahnya. Malam-malam berikutnya dipenuhi keheningan yang hangat. Doa-doa terus mengalun, dan di sela-selanya, hati-hati yang lelah menemukan tempat beristirahat. Tidak semua pertanyaan terjawab. Tidak semua keraguan hilang. Namun, ada keyakinan baru yang mulai tumbuh, bahwa jalan ini, jalan kelembutan dan kesabaran, adalah jalan yang aman untuk dilalui. Cahaya itu terus datang, tanpa paksaan, tanpa janji palsu. Ia hadir dalam ketulusan, dalam kebersamaan, dalam doa yang menenangkan. Dan warga kampung, satu persatu, mulai menyadari bahwa mereka sedang melangkah menuju sesuatu yang lebih besar dari sekadar pemulihan fisik. Mereka sedang menuju pemulihan batin. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin musim dingin berembus pelan, membawa sisa-sisa salju yang belum sepenuhnya mencair. Kampung kecil itu masih memikul luka, puing-puing rumah, jalan yang retak, dan tenda-tenda darurat yang berdiri seadanya. Namun ada sesuatu yang berbeda di udara. Bukan kegembiraan, bukan pula ketakutan, melainkan ketenangan yang menunggu untuk diberi makna. Warga kampung bangun lebih awal. Bukan karena ada pengumuman atau panggilan, melainkan karena hati mereka tergerak oleh perasaan yang sama. Sejak beberapa hari terakhir, percakapan kecil, doa yang didengar dengan diam, dan ketulusan yang dirasakan telah mengendap menjadi keyakinan yang sunyi. Keyakinan itu tidak berteriak. Ia hanya berkata pelan, "Sudah waktunya." Langkah-langkah kaki terdengar di jalanan yang dingin. Warga berjalan beriringan, sebagian masih mengenakan mantel tebal dan syal sederhana. Wajah-wajah mereka tampak lelah, namun ada cahaya halus di mata mereka, cahaya keberanian. Mereka menuju satu tempat yang kini tak lagi terasa asing. Halaman masjid kecil di sudut kampung. Masjid itu berdiri apa adanya. Dindingnya sederhana, retak kecil masih terlihat di beberapa bagian. Namun pintunya terbuka lebar, seperti hari-hari sebelumnya, menyambut tanpa bertanya. Di halaman, warga berkumpul perlahan. Tidak ada spanduk, tidak ada panggung. Hanya tanah yang dingin, napas yang terlihat di udara, dan hati yang bergetar. Natal tinggal hitungan hari. Lampu-lampu kecil di beberapa rumah yang masih berdiri terlihat redup dari kejauhan. Kontras itu terasa kuat, antara tradisi yang sedang bersiap dirayakan dan keputusan besar yang akan diambil pagi itu. Namun tidak ada rasa bersaing, tidak ada penolakan. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa iman bukan tentang kalender, melainkan tentang panggilan hati. Ketika semua berkumpul, keheningan menyelimuti halaman masjid. Keheningan yang dalam, penuh hormat. Warga saling memandang, seolah mencari kepastian satu sama lain. Beberapa tangan saling menggenggam. Beberapa mata berkaca-kaca. Ada yang menunduk, menarik napas panjang, menenangkan getar di dada. Tidak ada paksaan.
Tidak ada desakan. Keputusan ini lahir dari perjalanan yang panjang, dari gempa yang meruntuhkan rumah, dari masjid yang membuka pintu, dari doa yang menenangkan, dan dari ketulusan yang tidak pernah menuntut balasan. Keputusan ini lahir dari pengalaman, bukan propaganda. Dari rasa damai yang akhirnya mereka akui dengan jujur. Suara yang memandu terdengar lembut, tidak meninggi. Kata-kata dijelaskan perlahan, dengan kesederhanaan yang membumi. Tentang makna pengakuan, tentang penyerahan diri, tentang satu Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada janji kemudahan, tidak ada iming-iming keajaiban. Hanya kejujuran, bahwa iman adalah perjalanan, dan hari ini adalah langkah awal. Warga kampung mendengarkan dengan seksama. Beberapa menitikan air mata sebelum kata-kata itu selesai. Bukan karena takut, melainkan karena lega. Lega karena kebimbangan yang selama ini mereka simpan akhirnya menemukan arah. Lega karena hati mereka berhenti berperang dengan dirinya sendiri. Kemudian, momen itu tiba. Dengan suara yang bergetar namun tegas, satu demi satu, lalu bersama-sama, mereka mengucapkan syahadat. Kalimat itu meluncur perlahan, disertai air mata yang jatuh tanpa bisa ditahan. Suara mereka menyatu, tidak sempurna, namun jujur. Tidak lantang, tetapi penuh keyakinan. Di halaman masjid kecil itu, di tengah udara dingin dan puing-puing bencana, lahirlah sebuah keputusan yang mengubah sejarah kampung. Tangisan pecah. Beberapa warga menutup wajah dengan kedua tangan. Bahu-bahu bergetar. Ada yang tersungkur, bersujud di tanah yang dingin, merasakan hangat yang tak bisa dijelaskan. Ada yang berdiri terpaku, menatap langit kelabu dengan senyum basah air mata. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan. Yang ada hanyalah keharuan yang sunyi dan sakral. Natal yang biasanya diisi dengan perayaan kini menemukan makna baru. Bagi warga kampung, hari ini adalah kelahiran kembali, bukan tubuh, tetapi jiwa. Mereka tidak meninggalkan kenangan lama dengan kemarahan, tidak pula mengingkari masa lalu. Mereka melangkah ke depan dengan penuh hormat, membawa pelajaran dari duka dan harapan dari iman yang baru. Setelah syahadat, keheningan kembali turun. Namun keheningan itu berbeda. Ia hangat, ia menenangkan. Warga saling memeluk, saling menepuk bahu, saling menguatkan. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Semua sama, memulai dari titik yang sama, dengan kerendahan hati yang sama. Di pintu masjid, sepatu-sepatu tertata rapi. Sebuah pemandangan sederhana yang menyimpan makna dalam. Tertib, tenang, dan penuh kesadaran. Masjid kecil itu kembali menjadi saksi. Bukan hanya tempat berlindung, tetapi tempat keputusan besar diambil dengan sukarela. Angin berhembus pelan, membawa sisa salju yang menari di udara. Langit masih kelabu, namun tidak lagi terasa menekan. Seolah alam pun memberi ruang bagi peristiwa itu untuk mengendap. Kampung kecil itu mungkin belum pulih secara fisik, tetapi sesuatu yang jauh lebih penting telah menemukan pijakannya. Hari itu tidak menghapus luka, tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Namun ia memberi makna pada penderitaan, memberi arah pada kebingungan, memberi harapan pada masa depan yang belum jelas. Dan di tengah semua itu, iman hadir bukan sebagai tuntutan, melainkan sebagai pelukan. Musim dingin belum berakhir, tetapi kampung kecil itu telah berubah. Puing-puing masih terlihat di beberapa sudut, tenda-tenda darurat masih berdiri, dan jalanan belum sepenuhnya pulih. Namun, suasana yang menyelimuti kampung tidak lagi sama. Ada ketenangan yang menetap, seperti napas panjang setelah tangis yang lama. Bukan ketenangan karena semua masalah selesai, melainkan ketenangan karena hati telah menemukan tempat bersandar. Masjid kecil itu kini hidup. Bukan dengan keramaian yang berlebihan, melainkan dengan ritme yang lembut dan teratur. Pagi hari dimulai dengan langkah-langkah pelan warga yang datang untuk membersihkan halaman, menyapu salju, atau sekadar duduk menunggu cahaya pertama muncul. Tidak ada yang merasa terpaksa. Kehadiran lahir dari kerinduan akan ketenangan yang pernah mereka rasakan di saat-saat paling gelap. Anak-anak mulai kembali tertawa. Tawa mereka tidak sekeras dulu, tetapi lebih jujur. Di sudut masjid, mereka belajar membaca dengan sabar, mengeja huruf demi huruf, dipandu dengan kelembutan. Orang-orang dewasa memperhatikan dari kejauhan, mata mereka berkaca-kaca. Bagi mereka,
Suara anak-anak adalah bukti bahwa harapan tidak runtuh bersama rumah-rumah yang hancur. Warga kampung belajar menjalani iman dengan kesederhanaan. Tidak ada tuntutan untuk menjadi sempurna. Tidak ada penghakiman bagi yang masih belajar. Setiap langkah kecil dihargai. Setiap keraguan didengar. Mereka menyadari bahwa iman bukanlah garis lurus, melainkan jalan yang berliku, dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah niat untuk melangkah dengan jujur. Di tengah aktivitas, toleransi tetap dijaga. Kampung ini tidak berubah menjadi tempat yang menutup diri. Sebaliknya, ia menjadi lebih terbuka. Warga menghormati perbedaan, mengingat masa lalu dengan penuh hormat, dan menjaga hubungan baik dengan siapapun yang datang membantu. Mereka belajar bahwa iman yang kuat tidak membutuhkan permusuhan untuk berdiri tegak. Hari-hari berlalu. Bantuan pembangunan mulai datang. Dinding-dinding baru perlahan berdiri. Jalan setapak dirapikan. Namun, pembangunan yang paling nyata terjadi di dalam diri warga. Mereka menjadi lebih sabar menghadapi antrean, lebih ringan mengulurkan tangan, lebih lapang menerima keadaan. Kesedihan masih ada, kenangan tentang yang hilang tidak pernah benar-benar pergi, tetapi kini ia tidak lagi melumpuhkan. Masjid kecil itu menjadi pusat belajar, bukan hanya tentang ibadah, tetapi tentang kehidupan. Di sana, warga belajar memaafkan diri sendiri atas ketakutan yang pernah mereka rasakan. Mereka belajar bersyukur atas hal-hal kecil, semangkuk sup hangat, selimut yang cukup, senyum tetangga. Mereka belajar bahwa kekuatan tidak selalu berarti bertahan tanpa air mata, melainkan berani menangis dan tetap melangkah. Pada suatu sore, ketika cahaya matahari menembus awan tipis, warga berkumpul di halaman masjid. Tidak ada acara besar, hanya kebersamaan. Mereka duduk berdekatan, berbagi cerita tentang hari-hari yang telah dilalui. Cerita tentang ketakutan, tentang kehilangan, dan tentang momen ketika hati mereka akhirnya menemukan damai. Cerita-cerita itu tidak selalu rapi, tetapi jujur. Dan kejujuran itu menguatkan. Natal telah lewat, tanpa perayaan besar, tanpa lampu-lampu meriah. Namun, bagi warga kampung, makna kelahiran terasa lebih dekat dari sebelumnya. Mereka merasakan kelahiran kembali dalam diri masing-masing, kelahiran harapan, kelahiran iman, kelahiran keberanian untuk hidup dengan lebih bermakna. Mereka tidak menyesali masa lalu. Mereka mengucapkan terima kasih padanya, karena telah membawa mereka ke titik ini. Malam hari, doa kembali mengalun. Kini, warga kampung ikut melantunkannya dengan suara yang pelan namun mantap. Tidak semua kata diucapkan dengan sempurna, tetapi hati mereka hadir sepenuhnya. Doa itu tidak lagi terdengar asing. Ia menjadi bagian dari napas sehari-hari, mengiringi langkah-langkah kecil menuju masa depan. Di luar masjid, salju turun perlahan, menutupi bekas-bekas puing yang tersisa. Seolah alam memberi kesempatan untuk memulai lembaran baru. Lampu kecil menyala, memantulkan cahaya lembut ke jalanan. Cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menunjukkan arah pulang. Warga kampung memahami satu hal yang paling berharga dari semua yang mereka alami, bahwa iman yang lahir dari kelembutan akan bertahan lebih lama. Bahwa kesabaran adalah jembatan antara duka dan harapan. Bahwa ketulusan, yang hadir tanpa pamrih, memiliki kekuatan untuk mengubah sejarah, bahkan sejarah satu kampung kecil di sudut dunia. Pintu masjid terbuka, seperti hari pertama gempa mengguncang. Anak-anak berjalan pulang sambil tertawa kecil. Orang-orang dewasa melangkah dengan bahu yang lebih ringan. Kampung itu mungkin tidak akan pernah sama seperti dulu, tetapi kini, ia menjadi lebih kuat. Dan dari kampung kecil itulah, sebuah pesan mengalir dengan tenang ke siapapun yang mau mendengarkan, bahwa iman, kesabaran, dan kelembutan hati mampu mengubah luka menjadi cahaya, bahwa di tengah runtuhnya dunia, manusia masih bisa menemukan jalan pulang, asal ia berani membuka hati.